Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kita kali ini, kita akan mempelajari tentang fungsi komposisi. Ini merupakan matematika wajib di kelas 10. Kita langsung saja, seperti apa definisi dari fungsi komposisi. Misalkan ini adalah himpunan A, kemudian ini ada himpunan B, kemudian yang ini ada himpunan C. Nah, di sini anggota himpunan A adalah X, kita petakan ke himpunan B. Dan ini merupakan suatu fungsi F. X sebagai domain dari A dan B di sini adalah kodomain atau daerah lawan dari A. Ketika X dipetakan dengan fungsi F, maka daerah hasil di B itu adalah Fx, di mana X ada pada F. Kemudian kita lanjutkan pemetaan dari B ke C, di mana Fx sebagai domain dan dipetakan ke C dengan fungsi G, maka Fx itu ada di G. Dengan demikian ini merupakan range-nya atau daerah hasilnya. Nah, yang ini adalah domain F, kemudian ini adalah range F, daerah hasil dari pemetaan fungsi F di B, kemudian ini merupakan domain dari G juga. Dengan demikian RF dengan DG itu adalah sama atau saling beririsan. Nah, ketika pemetaan dari A ke C, itu berarti G bundaran F. G bundaran F ini adalah fungsi komposisi. Jadi kita bisa melihat definisinya, G bundaran F itu artinya Fx-nya ada di G atau G Fx ya. Nah, ini adalah definisi secara jelasnya. Nah, selain dari G bundaran F, juga nanti kita mengenal F bundaran G. Pada prinsipnya sama, namun berbeda arti. Definisinya kalau F bundaran G berarti Fgx. Jadi Gx yang ada di F. Kita langsung lihat ke contoh soal. Nah, diketahui fungsi F, Fx sama dengan 2x tambah 1 dan fungsi Gx-nya adalah x kuadrat dikurang 1. Ini terdefinisi ya. Terdefinisi di G bundaran Fx dan F bundaran Gx. Nah, tugas kita sekarang tentukan rumus fungsi komposisinya. Kita jawab. Nah, Fx sama dengan 2x tambah 1, Gx-nya sama dengan x kuadrat kurang 1. Nah, pertanyaannya, bagaimana rumus dari G bundaran Fx? Atau secara definisi sama dengan G Fx ya. Nah, kita lihat, jika Gx sama dengan x kuadrat kurang 1. Nah, yang dalam kurungnya sebagai variabel peubah kita ganti dengan F, maka rumus pun akan otomatis berubah. Yang asalnya X menjadi F ya. Jadi F kuadrat dikurang 1. Nah, begitupun ini ketika mengenal Gfx berarti dalam kurungnya atau variabel peubahnya berarti berganti juga menjadi Fx gitu ya. Nah, jadi Gfx itu sama dengan Fx kuadrat kurang 1. Nah, Fx-nya mana? Fx-nya adalah 2x tambah 1, kita kuadratkan kurang 1. Kita jabarkan 2x tambah 1 kuadrat adalah 4x kuadrat plus 4x plus 1. Kurangi 1, ini dari rumus asal. Nah, 1 kurang 1 adalah 0. Sehingga diperoleh 4x kuadrat ditambah 4x. Nah, kemudian kita cari bagaimana F bundaran Gx. Sama atau tidak sih dengan G bundaran Fx ya? Nah, berdasarkan definisi, F bundaran Gx itu adalah Fgx. Nah, kalau Fx sama dengan 2x tambah 1, nah x-nya kita ganti dengan G, maka rumusnya juga berganti ya, berubah jadi 2G tambah 1. Nah, kita masukkan ke rumus Fx-nya. Nah, 2Gx ditambah 1 ya kan, Fgx. 2Gx tambah 1 dan Gx-nya adalah, nah ini Gx-nya adalah x kuadrat kurang 1. Dengan demikian, jadi 2 dikali x kuadrat kurang 1 tambah 1. Kita kalikan distributif 1-1. 2 kali x kuadrat, 2x kuadrat, 2 kali min 1, min 2 tambah 1. Nah, min 2 tambah 1 berapa? Min 1. Jadi, ini adalah hasilnya, 2x kuadrat dikurang 1. Jadi, antara rumus G bundaran Fx dengan F bundaran Gx itu tidaklah sama. Ya. Nah, kita lihat contoh 2. Misal di sini justru diketahui salah satu fungsi komposisi dan salah satu fungsi lainnya. Nah, yang ditanyakan fungsi yang lain. Nah, dalam hal ini diketahuinya G bundaran Fx, kemudian Gx-nya diketahui dan ditanyakannya Fx. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Ingat definisi dari G bundaran Fx ya. G bundaran Fx itu
adalah, nah kita lihat dulu ke sini di fungsi Gx ya, ingat kembali bahwa kalau dia Gx, manakah variabelnya tetap X. Kalau diganti jadi F, maka variabel pun akan berganti di rumus ini gitu ya. Nah, G bulan Fx secara definisi adalah Gfx dan diketahui 18x kuadrat plus 24x tambah 2. Nah, berarti Gfx itu adalah ini ya, 2fx kuadrat dikurangi 6. Nah, kita tulis ini 2fx kuadrat dikurangi 6 sama dengan 18x kuadrat plus 24x tambah 2. Nah, di sini operasi seperti biasa nih. Ini negatif 6 kita pindahkan ke kanan, pindah ruas atau sebenarnya tambah inverse ya. Nah, min 6 jadi plus 6. Nah, 2 tambah 6 itu adalah 8. Nah, di sini ada koefisien 2. Kita bagi ruas kiri dengan kanan dengan 2. Sehingga di sini menjadi 1. Dan yang ini menjadi 9x kuadrat plus 12x tambah 4. Ya. Nah, kalau misalkan di sini ada kuadrat, berarti kita tarik akar ya. Jadi fx sama dengan, nah plus minus, ini akar 9x kuadrat plus 12x tambah 4. Jadi kuadrat di sini hilang dengan cara kita tarik akar, dan di sini adalah plus minus ya. Nah, kemudian selanjutnya, bagaimana untuk supaya hasil akhirnya seperti apa? Nah, kita lihat di sini pengkuadratan di sini dalam akar, ini kita bisa memfaktorkannya. Jadi maksudnya memfaktorkan dalam artian 9x kuadrat plus 12x tambah 4 itu sama aja dengan 3x ditambah 2 dikuadratkan. Gitu ya. Nah, ketika kita jabarkan ini balik lagi ke sini gitu, balik lagi ke sini ya. Nah, 3x tambah 2 dikuadratkan itu sama dengan, nah ini keluar akar. Ya, jadi kalau ada kuadrat kemudian keluar akar, ini maka hilang akarnya menjadi plus minus 3x tambah 2. Nah, secara prinsip pengerjaannya di video sebelumnya tentang materi bentuk akar juga sudah dijelaskan. Nah, dengan demikian fx-nya menjadi positif 3x tambah 2 atau negatif 3x ditambah 2. Jadi ada 2 ya untuk fungsi fx-nya. Kemudian, nah ini ada sifat-sifat dari komposisi fungsi, dia tidak bersifat komutatif, bersifat asosiatif, dan memiliki fungsi identitas. Silakan dipelajari dan dipahami. Nah, di video kita kali ini dicukupkan sekian. Terima kasih. Tetap semangat selalu dalam belajar matematika. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.